Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila arwah masyayikhina khususan muallif hadzal kitab al-Imam al-Amidi an Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah. وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. الحمد لله. معاشر الحاضرين، ma'asyiral ikhwan, ma'asyirat tullab, para bapak-bapak santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia insyaallah, rumah daripada rumahnya Allah, dalam keadaan sehat walafiat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin, kita sambung kajian kita, yaitu materi sirah atau sejarah daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita masih ada di bab atau di tahun dari awal kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tahun 35 dari kelahiran Nabi. Maksudnya berarti umur Nabi 35 tahun. Pas Nabi umur 35 tahun, apa saja yang terjadi? Termasuk yang terjadi ketika umur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 35 tahun, wulidat as-sayyidah Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahir putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ya, beliau ini bukan anak pertama, ya, beliau ini anak terakhir. Ya, Sayyidah Fatimah afwan, anak terakhir dari Sayyidah Khadijah, ya. Jadi beliau ini bukan anak pertama, ya. Cuman kenapa disebutkan nama beliau? Ya karena memang beliau ini putri spesial bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat dicintai oleh Nabi, bahkan melebihi siapapun. Ya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya, diriwayatkan Sayyidah Aisyah bercerita, Nabi itu kalau mau pergi keluar kota Madinah, sebelum keluar dari kota Madinah, Nabi salat di masjid 2 rakaat. Yang namanya salat, kata ulama, ada namanya sunnah salat safar, salat sebelum berangkat. Jadi kita kalau mau keluar kota, salat dulu. Sebelum metu dari rumah, sebelum naik mobil, salat dulu, ambil wudu, salat 2 rakaat, namanya salat sunnah safar, sunnah berangkat.
Jadi Nabi sholat dulu sebelum keluar kota, sholat dulu di masjid 2 rakaat. Setelah sholat di masjid 2 rakaat, Nabi ke rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi sebelum metu dari Madinah, Nabi pamitan dulu sama putrinya tadi. Bukan pamitan sama istri-istrinya, bukan, tapi pamitan sama Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dari rumah beliau, baru Nabi langsung keluar kota. Namun ketika Nabi pulang juga begitu. Pulang Nabi misalkan masuk ke kota Madinah, ya, habis keluar kota perang atau dakwah atau apa saja, sebulan, 2 bulan, pulang ke kota Madinah, Nabi pertama kali yang dituju oleh beliau adalah Masjid Nabawi, rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ke masjid Nabi salat 2 rakaat sama, kemudian dari masjid langsung ke rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi sebelum metu sama baru datang, yang dikunjungi sama Nabi adalah putri tercinta Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Luar biasa, putri spesial Nabi besar Muhammad SAW. Semua anak Nabi dicintai sama Nabi. Nabi itu orang yang paling adil, semua dicintai, semua dimuliakan. Cuman ini punya spesial, punya hukum spesial, punya kelebihan khusus di hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah perempuan yang sangat berani beliau. Bahkan nanti kita bakal baca cerita ketika Nabi baru diutus, Nabi mengajak kaumnya orang musyrik Mekah untuk mengikuti beliau. Pernah suatu hari Abu Jahal itu, atau kalau tidak salah Uqbah, antara 2 orang kafir ini, itu sampai berani menaruh kotoran di atas punggungnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditunggu Nabi ke masjid, depan Ka'bah, Nabi sholat. Ketika Nabi sujud, dia ambil kotoran onta, dia taruh di atas punggung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling besar punya jasa di agama ini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa? Dai, ustadz yang kena gangguan seperti yang dialami oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu para santri ini tahu. Murid-murid harus tahu cerita perjuangan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kalau mengucapkan satu kalimat, ya Allah hancurkan mereka, hancur langsung. Diganggu sama orang kafir musyrik Mekah sampai kotoran ditaruh di atas punggungnya. Kayaknya belum ada tuh, dai, ustadz yang ngajak orang ke dalam amal baik diganggu seperti itu. Ya paling-paling tidak diterima masuk masjid mungkin, atau tidak diterima masuk kampung, diusir, baru diusir, baru dikucilkan, baru digunjing, diomongin dari belakang, baru dihina, baru tidak dihormati, sudah marah. Nah, ini berarti kurang baca sejarah daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai kotoran ditaruh di atas punggungnya. Lagi sholat, habis itu ketawa-ketawa, wong musyrik tadi, orang-orang musyrik ketawa-ketawa. Nabi tidak bisa bangun, lagi sujud, di atasnya ada kotoran. Ditunggu sama Nabi, siapa yang bersihkan? Siapa yang datang? Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Datang, dibersih ke punggung Nabi. Habis itu didatangi orang-orang musyrik tadi, dimarah-marahi sama Sayyidah Fatimah. Berani, padahal umur beliau berapa waktu itu? Mungkin umur beliau masih 15, tidak, di bawah 15 tahun. 15 tahun beliau sudah di Madinah. Umurnya masih 10 tahun, masih 8 tahun, 9 tahun, sudah berani memarahi orang-orang musyrik karena kurang ajar sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa beraninya Sayyidah Fatimah, putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hijrah bersama Nabi, tinggal sama Nabi di Madinah. Namun di tahun pertama Hijriyah atau tahun kedua Hijriyah, beliau dilamar oleh beberapa sahabat. Ini putri tercinta Nabi, ayo berebut sahabat, siapa yang bisa mendapatkan hatinya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar maju ngelamar Sayyidah Fatimah.
Sama Nabi belum ada jawaban, belum ada perintah kata Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Menolak secara halus. Sayyidina Umar maju habis itu. Dilamar sama Sayyidina Umar. Juga begitu. Kata Nabi belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ketika ditolak secara halus oleh Nabi besar Muhammad SAW, datang ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa Sayyidina Utsman tidak maju? Karena Sayyidina Utsman sudah nikah sama putri Nabi besar Muhammad SAW. Jadi dua orang ini, Sayyidina Abu Bakar dan Umar, datang ke Sayyidina Ali. Wahai Ali, aku dan Umar sudah ngelamar Fatimah, tapi sama Nabi tidak diterima. Coba ente yang lamar, mungkin deh ente yang diterima oleh Nabi besar Muhammad SAW. Lihat hati mereka, tidak ada dengki, tidak ada hasud. Namanya amal baik bareng-bareng, saling berlomba-lomba, cuman saling mendorong satu sama lain. Kalau zaman sekarang kan, oh ya aku udah diterima, tidak galak nawai wong lain, marah lagi ini. Tidak, dua orang ini datang ke Sayyidina Ali, coba ente yang ngelamar, mungkin ente yang diterima oleh Rasulullah SAW. Akhirnya, di dalam beberapa riwayat maju Sayyidina Ali kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Nabi melihat Sayyidina Ali, Nabi langsung tersenyum, dan Nabi langsung mengatakan, wahyu barusan turun dan memerintahkan aku untuk menikahkan kamu wahai Ali kepada putriku Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi pernikahan dua orang ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ditanya sama Nabi, wahai Ali, punya apa? Punya apa untuk kawin? Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, aku cuma punya kuda, cuma punya binatang ternak 1-2 biji, sama baju peralatan perang. Kata Nabi, ya sudah, kuda tidak mungkin dijual karena itu kendaraanmu, motor istilahnya. Jual binatang ternak, jadikan mahar, dijual. Sangat sederhana sekali resepsi pernikahan putri Nabi besar Muhammad SAW. Dijual, jadikan mahar sama Nabi, acaranya bil barakah, sederhana sekali. Kemudian kata Nabi, sudah masuklah kalian ke rumah, tunggu aku. Datang Nabi Muhammad ke rumah mereka berdua, kemudian sama Nabi didoai, bahasa Palembang mungkin sekarang dicacap. Jadi sama Nabi diambil air, diusap kepala Sayyidah Fatimah, diusap kepala Sayyidina Ali, diambil air lagi, diusap ke dada Sayyidah Fatimah, dada Sayyidina Ali. Kemudian didoai sama Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma akhrij minhuma al-kathir at-tayyib. Ya Allah, keluarkanlah dari dua orang ini keturunan yang banyak, yang baik, yang berkah. Doa dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sampai sekarang kita masih melihat keturunan Nabi besar Muhammad SAW dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, dan itu hukum khusus untuk Nabi. Kalau orang selain Nabi, keturunannya itu dari anak laki, kan begitu? Keturunan dari anak laki. Saya punya anak laki. Nah, itu keturunan yang nyambung ke saya dari anak laki, bukan dari anak perempuan. Karena anak perempuan nanti nikah sama orang laki-laki, anaknya keturunan suaminya. Kecuali Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kata Nabi, keturunan semua orang itu dari anak laki-lakinya kecuali aku dari Fatimah. Hukumnya khusus dari anak perempuan, keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup Sayyidah Fatimah bersama Nabi besar Muhammad SAW, kehidupan yang sangat sederhana sekali. Beliau Sayyidah Fatimah, bayangkan Sayyidah Fatimah, putri tercinta Nabi, itu menggiling gandum dengan tangannya sendiri sampai tangannya berdarah. Kerja di rumah sampai tangannya berdarah, menggiling. Karena dulu gandum itu kan dari biji. Tidak langsung kita sekarang beli di toko langsung jadi, tinggal bikin masak. Dulu tidak, ngambil dulu, jadi luar biasa. Mau jadi gandum bersih itu digiling sama Sayyidah Fatimah. Saking sering menggiling gandum, tangannya sampai berdarah. Sayyidina Ali ketika melihat itu sedih. Ini putri tercinta Nabi. Akhirnya kata Sayyidina Ali, wahai Fatimah, Nabi baru dapat rampasan perang budak hamba sahaya. Cobalah minta satu untuk dijadikan pembantu di rumah, bantu ente dalam urusan rumah.
Oke, kata Sayyidah Fatimah, datang ke Nabi, Nabi tidak ada. Ketika datang ke rumah Nabi tidak ada, Sayyidah Fatimah pulang ke rumah balik. Pas Nabi balik ke rumah, kata Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, barusan Fatimah datang mau nyari antum. Kata Nabi, oh iya, udah. Nabi keluar lagi, langsung didatangi rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Waktu itu Sayyidah Fatimah sudah mau tidur dengan Sayyidina Ali di atas kasur. Datang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang, maka nakuma, kata Nabi, jangan berdiri, tetap tidur di tempat kalian. Duduk Nabi di kaki Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Kata Nabi, ada apa kalian datang? Diceritakan sama Sayyidah Fatimah, ya Rasulullah, aku tadi saking seringnya giling gandum, tangan sampai luka, sama suamiku suruh minta budak kepadamu. Apa kata Nabi? Kalian mau tidak aku kasih yang lebih dari budak? Mau ya Rasulullah. Apa? Kata Nabi, sebelum kalian tidur, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Beda. Kalau setelah sholat Allahu Akbar 33 kali, yang sebelum tidur 34 kali. Jadi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Diajarkan sama Nabi doa, zikir, bukan dikasih budak, bukan dikasih pembantu. Kata Nabi, ini wahai Fatimah, wahai Ali, lebih bagus, lebih ampuh daripada budak. Sudah diterima. Ini hidup zuhud. Jadi bagaimana Nabi mendidik anaknya, bagaimana Nabi mendidik mantunya, mendidik keluarganya. Kalau orang sekarang, nyingok anaknya berdarah, jangankan 1, 10 pembantu dikirim ke rumahnya. Marahinnya lakinya, ngapo anak aku sampai macam ini. Sudah. Nabi tidak. Nabi tahu tangannya berdarah, tangannya luka karena khidmat kepada suaminya. Tangannya luka itu sebab memasukkannya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikasih pembantu, malah dikasih zikir. Dan kata ulama, khususiyah kelebihan zikir ini bagi orang yang membacanya rutin, itu akan mendapati dirinya di pagi hari seger, badannya tuh mantap, kuat. Kenapa? Ya karena zikir ini Nabi ngasih Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali biar badannya kuat, tidak capek. Nah, jadi coba kita rutinkan zikir ini. Sebelum tidur subhanallah 33, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Rutin, bangun tidurnya tuh seger. Nak begawe semangat, ingin tugas semangat, yang belajar juga semangat berkat zikir yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup Sayyidah Fatimah dalam kehidupan yang sangat sederhana sekali. Bahkan kita lihat sekarang di berbagai museum ada gamis atau gambaran dari bentuk baju Sayyidah Fatimah. Baju yang kasar, bukan baju dari sutra. Tidak halus bajunya, tidak, kasar bajunya. Kenapa? Karena hidupnya zuhud, putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah itu kalau jalan, kata ulama, mirip Nabi. Sayyidah Aisyah, istri Nabi, ketika melihat Sayyidah Fatimah jalan, jalan beliau ini miripnya dengan jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup sama Nabi sampai Nabi mau meninggal. Ketika Nabi mau meninggal, Nabi lagi sakit, Sayyidah Fatimah dipanggil oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini wahai Fatimah. Dibisiki sama Nabi. Ketika dibisiki pertama kali, nangis Sayyidah Fatimah. Nangis, sedih luar biasa. Kemudian sama Nabi dipanggil lagi, sini wahai Fatimah. Dibisiki lagi. Habis itu senyum, ketawa. Bingung yang hadir. Ini di satu tempat, satu majelis, di satu waktu. Bisikan pertama membuat dirinya nangis. Bisikan kedua membuat dirinya tersenyum dan ketawa. Ditanya sama Sayyidah Aisyah pas keluar dari majlis, wahai Fatimah, tadi Nabi ngomong apa? Ini kata Sayyidah Fatimah, itu rahasia dari Nabi kepadaku. Tidak boleh bongkar rahasia. Tidak boleh bongkar rahasia. Ini orang-orang dulu tuh pintar menjaga rahasia. Jadi kalau kita mau bergaul dengan orang-orang hebat, mau dekat dengan orang-orang hebat, harus pintar jaga rahasia. Mulut itu jangan lebes, bahasa Palembang ya. Karena orang-orang dekat dengan Allah tidak suka dengan orang yang mulutnya lebes. Cepat nyebar, cepat banyak yang tahu, tidak suka. Jadi Sayyidah Fatimah ketika ditanya, yang nanya Sayyidah Aisyah,
Tadi Nabi bilang apa? Tidak dikasih tahu. Itu rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Nabi meninggal baru sudah. Nah, jadi Nabi meninggal, yang bersangkutan sudah tidak ada di muka bumi ini, baru dikasih tahu oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha kepada Sayyidah Aisyah. Yang pertama, bisikan pertama yang membuat aku nangis, Nabi mengatakan kepadaku, wahai Fatimah, aku akan meninggal dari sakitku yang sekarang ini. Artinya sakit aku ini sampai aku meninggal. Nangis Sayyidah Fatimah, sedih. Yang kedua, kabar gembira, wahai Fatimah, tapi jangan takut, engkau orang pertama kali yang menyusul aku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau adalah sayyidah nisa ahli jannah, pemimpin perempuan kelak di surga nanti. Ya, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Dengan bisikan yang kedua ini beliau tersenyum. Dan betul, ya, Nabi meninggal di bulan Rabiul Awal kurang lebih, ya, dengan khilaf beberapa riwayat. Sayyidah Fatimah meninggal di bulan Ramadan. Ya, 6 bulan setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal dunia. Namun, ya, ketika Nabi meninggal, Sayyidah Fatimah tidak pernah terlihat di mukanya senyuman lagi. Sedih. Iyalah, ditinggal ayah, ditinggal Nabi, ditinggal kekasih. Jadi Sayyidah Fatimah setelah Nabi meninggal tidak pernah tersenyum lagi mukanya. Ketika melihat sahabat menimbun jasad mulia Nabi besar Muhammad SAW, melontarkan beberapa syair. Kok sanggup kalian menimbun jasad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil menangis. Sakit. Setelah 6 bulan akhirnya beliau meninggal radhiyallahu anha dan dikuburkan di Baqi, ya, pemakaman yang ada di samping Masjid Nabawi. Di situ kuburan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Beliau mempunyai anak Hasan, Husain, ya, dan ada namanya Muhsin atau Muhassin, khilaf. Ini meninggal kecil dan mempunyai anak namanya Zainab dan Ruqayyah. Ya, kalau tidak salah 5 anak beliau dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi di tahun 35 dari kelahiran Nabi besar Muhammad alias umur Nabi 35 tahun, di situ lahir Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian kejadian yang terjadi ketika umur Nabi besar Muhammad SAW 35 tahun, berarti ini 5 tahun sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi, yaitu pembahasan yang pernah sudah kita bahas, yaitu adalah orang Quraisy, orang Mekah membangun kembali Ka'bah. Jadi ketika Nabi umur 35 tahun datang banjir. Mekah itu cepat banjir sampai sekarang. Kenapa? Karena Mekah itu posisinya rendah, daratan yang rendah sekali, wadi namanya. Wadi itu artinya lembah. Jadi kalau hujan deras langsung banjir. Nah, di zaman Nabi ketika umur beliau 35 tahun banjir besar. Sampai Mekah itu atau Ka'bah itu hancur. Ya, bangunan dulu, bukan bangunan sekarang, ya, bangunan dulu. Ya, tinggal hanya batunya itu katanya qamah. Ya, orang sedang berdiri dan mengangkat tangan. Cuman itu, tinggal bangunan Ka'bah. Akhirnya, ya, orang-orang Mekah, ya, orang-orang yang tinggal di sekitar Mekah yang ngurus Ka'bah Al-Mukarramah, Al-Musyarrafah, musyawarah, bagaimana nih? Ayo kita bangun ulang. Cuman tidak ada yang berani. Ngapa tidak berani? Ini rumahnya Allah, Baitullah. Inna awala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Pertama kali rumah yang dibangun di muka bumi ini. Jadi mereka takut, ya kan, kalau nak bangun ulang harus merobohi dulu. Harus ngancuri yang sisa-sisa yang ada. Mereka takut ingin ngancuri sisa-sisa ini. Kemudian alasan yang kedua, ya, kata ulama, ya, setiap di dalam Ka'bah dulu ada sumur. Di sumur ini ketika mereka mau membangun kembali Ka'bah, keluar ular yang besar. Tambah tak jadi mereka nak bangun Ka'bah ni, ngancurnya ular besar, ular piton sebenarnya. Ya. Tapi subhanallah, ketika di hari mereka mantap sudah ingin menghancurkan Ka'bah, Allah kirim burung raksasa, burung besar yang mengambil ular tersebut. Nah, ini tanda, oh ini tanda izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih takut. Akhirnya satu orang yang berani, yang bernama Walid
Beliau berani, sudah, biar aku jadi tumbal istilahnya. Kalau memang perbuatan kita ini salah, cuman aku yang kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hari pertama hanya satu orang yang berani menghancurkan Ka'bah. Sisa-sisa runtuhan tadi dihancurkan. Yang lain tidak berani. Yang lain lihat dulu sampai 24 jam, dilihat malam. Besok bangun Walid seger biasa beh. Oh, berarti Allah tidak marah, kata mereka, ayo kita hancuri Ka'bah. Dihancurilah Ka'bah sama mereka. Dihancuri Ka'bah ya, sampai mereka ke pondasi yang sangat dalam ya, mereka melihat ada batu berwarna hijau. Batu ini ya, ketika mau mereka hancurkan satu kota Mekah itu gempa. Tak taunya batu itu adalah asas Nabi Ibrahim, adalah pondasi yang ditanam, yang ditaruh oleh Nabi Ibrahim. Pas mereka nak ngancur ke ya, macul batu tadi itu, semekah gempa. Akhirnya tidak jadi. Dah batu ini dibiarkan, ya sudah dibangun, ya. Cerita yang sudah kita pernah bahas, ya sampailah terdiri ya, Ka'bah seperti sekarang ini, ya. Persis seperti sekarang ini. Ya, jadi Hijr Ismail ada bagian batu itu bulat dikeluarkan karena dana mereka tidak mencukupi, ya, dan mereka asalnya membuat dua pintu. Ka'bah itu dulu punya dua pintu. Pintu yang sekarang sama pintu bagian belakang. Dan dulu Ka'bah itu nempel ke bawah, tidak ada tangga, namun ketika bangunan mereka ini dipakaikan tangga. Itu perubahan sedikit dari pembangunan orang Mekah Quraisy ketika umur Nabi 35 tahun, namun mereka bingung siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Musyawarah, hasilnya siapa yang pertama kali masuk masjid, dialah yang meletakkan Hajar Aswad. Ternyata yang pertama kali masuk masjid adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliaulah yang meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah Al-Mukarramah. Ini ya sedikit daripada sejarah pembangunan Ka'bah. Namun kata ulama ya, dalam sejarah pembangunan Ka'bah ini dikumpulkan sama ulama ya, ada 10 kali pembangunan Ka'bah. Ya. Bangunan pertama binaul malaikah. Yang pertama kali bangun Ka'bah adalah malaikat. Yang kedua bina'u Adam, Nabi Adam. Yang ketiga auladuh, anak-anak Nabi Adam. Yang keempat Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu ya, yang keempat atau bangunan yang keempat. Makanya di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ketika Ibrahim mengangkat pondasi, bukan membikin pondasi, bukan. Pondasi sudah ada, cuman tertutup sama tanah. Sama Nabi Ibrahim dibersihkan tanahnya, diuruk lagi, ditambahi pondasi lagi, dan diangkat atau didirikan batunya oleh Nabi Ibrahim. Dan beliau yang keempat membangun Ka'bah. Kemudian ada namanya Al-Amalikah, ya, nama kabilah atau nama jenis satu kaum yang badannya besar-besar. Kemudian ada kabilah Jurhum yang keenam. Kemudian Qusay bin Kilab, kakek Nabi Muhammad SAW yang keberapa tapi wa Quraisy. Kemudian bangsa Quraisy ketika umur Nabi 35 tahun. Nah, ya tadi yang barusan kita cerita itu bangunan yang ke-8 atau renovasi yang ke-8 daripada bangunan Ka'bah. Kemudian ada lagi yang ke-9 Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini ponaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zubair ayahnya misal Nabi. Abdullah ibunya Asma, putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini sempat menjadi khalifah. Ketika beliau menjadi khalifah namun cekcok sama Abdul Malik bin Marwan, khalifah dari Bani Umayyah, terjadi peperangan. Beliau bertameng di kota Mekah, diserang sama Abdul Malik kota Mekah. Namun kota Mekah atau Ka'bah kena sedikit daripada serangan Abdul Malik, hancur sebagian kota Ka'bah. Akhirnya sama Abdullah bin Zubair dibangun lagi, tapi bangunannya seperti bangunan awal. Artinya Hijr Ismail tidak ada, dimasukkan. Karena ini penting sejarah Ka'bah. Karena di akhir hayat Nabi besar Muhammad SAW, Nabi pernah berkata kepada Sayyidah Aisyah,
Sayyidah Aisyah istri Nabi dan bibit daripada Abdullah ini, Abdullah bin Zubair. Kata Nabi, wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu, kaum Mekah itu baru masuk Islam, aku akan memasukkan Hijr Ismail ke bangunan Ka'bah lagi. Jadi yang pernah ke Ka'bah ada namanya Hijr Ismail, ya kan? Itu kan di luar Ka'bah tuh. Dikasih tanda. Nah, dikasih tanda biar kita tahu ini bagian Ka'bah. Jadi kata Nabi, kalau tidak orang Mekah ini baru masuk Islam, takut fitnah kagetnya, aku ingin memasukkan Hijr Ismail ke Ka'bah lagi. Jadi masuk nih. Tidak ada bagian Ka'bah yang di luar kotak, di dalam kotak kalau. Cuman karena mereka baru masuk Islam, tidak jadi kata Nabi. Nah, hadis ini, cerita ini sama Sayyidah Aisyah disampaikan kepada ponakannya Abdullah bin Zubair. Disimpan sama Abdullah bin Zubair. Namun ketika beliau menjadi khalifah, tadi ya, terjadi peperangan sedikit antara beliau dan Abdul Malik bin Marwan, yang mana Abdullah bin Zubair bentengnya itu kota Mekah, akhirnya kena sedikit daripada serangan Ka'bah, sebagian Ka'bah hancur, sama Abdullah bin Zubair dibangun ulang seperti yang diinginkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijr Ismail dimasukkan. Tak kata Hijr Ismail. Sudah selesai. Tapi akhirnya Abdullah bin Zubair tetap kalah dari Abdul Malik bin Marwan. Yang mana Abdul Malik bin Marwan ini punya panglima perang bernama Hajjaj, zalim. Hajjaj ini zalim. Dia ini sudah pernah membunuh 100 sahabat. Hajjaj namanya. Zalim, panglima perang, sadis. Abdullah bin Zubair kalah dengan pasukan Hajjaj. Akhirnya sama Hajjaj ketika melihat bangunan Ka'bah, oh ini bangunan Abdullah bin Zubair, dirubah sama Hajjaj. Dirubah seperti bangunan sebelum bangunan Abdullah bin Zubair yang ada sekarang. Hijr Ismail dikeluarkan lagi oleh Hajjaj. Kalau tidak dirubah dengan Hajjaj, sama Hajjaj tadi tidak dirubah lagi bangunan, tidak kata Hijr Ismail, semua masuk dalam bangunan Ka'bah. Akhirnya sama Hajjaj dikeluarkan lagi, artinya kotak Ka'bah itu diperkecil lagi seperti bentuk persis yang ada sekarang. Selesai. Di zaman Harun ar-Rasyid, Daulah Abbasiyah, ketika beliau menjadi khalifah, Daulah Umayyah selesai 100 tahun cuman kurang lebih, datang daulah baru, Daulah Abbasiyah. Yang pertama Abu Ja'far Mansur itu, kemudian yang kedua atau yang ketiga Harun ar-Rasyid. Beliau musyawarah ke Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Al-Malikiyah, guru daripada Imam Syafi'i. Wahai Imam Malik, bagaimana kalau bangunan Ka'bah ini kita bangun seperti yang diinginkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hijr Ismail dimasukkan lagi. Kata Imam Malik, jangan wahai raja. Ini luar biasa, raja yang musyawarahnya sama ulama. Jadi kalau umara sama ulama bersatu, luar biasa, negara pasti maju. Lihat Daulah Abbasiyah, berapa ratus ribu kitab dari bahasa Persia diterjemahkan ke bahasa Arab. Sama Khalifah Ma'mun, anak Harun ar-Rasyid, ulama, tidak usah begawi, digaji, luar biasa fasilitas. Kerjaanmu wahai ulama, terjemahkan kitab-kitab bahasa Persia ke bahasa Arab. Masalah bangunan, bukan masalah agama saja, masalah bangunan, kedokteran, masalah bintang, alam atas sana, masalah angin, semua luar biasa. Jaya waktu itu ilmu atau pengetahuan di ajaran atau di agama Islam. Sebabnya ulama dan umara bersatu. Jadi kalau ulama dan umara bersatu, udah pasti bagus Islam. Harun ar-Rasyid selalu menjadikan Imam Malik tempat musyawarahnya. Nah, ketika beliau ingin memasukkan Hijr Ismail ke dalam bangunan Ka'bah seperti yang diinginkan oleh Nabi, kata Imam Malik, jangan wahai raja. Akhirnya rumah Allah jadi mainan setiap raja yang memimpin. Kau sekarang masukkan, nanti setelahmu naik musuhmu, dikembalikan lagi. Nanti setelahnya naik musuhnya lagi, jadi mainan akhirnya hilang haibah Ka'bah, kata Imam Malik. Akhirnya berkat nasihat Imam Malik sama Harun ar-Rasyid tidak dilaksanakan niat beliau
untuk memasukkan Hijr Ismail ke dalam bangunan Ka'bah jadi 10 kali ya renovasi atau bangunan Ka'bah Al-Musyarrafah. Yang terakhir tadi Hajjaj ya panglima perang Abdul Malik yang zalim, tapi bentuknya persis atau sama yang sampai sekarang ini. Ini bentuk bangunan yang ditinggalkan oleh Hajjaj dan yang ada di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya 10 kali Ka'bah direnovasi. Namun Masjidil Haram ya, adapun bangunan Masjidil Haram, bangunannya bukan nama masjid, bangunannya itu pertama kali yang membangunnya adalah Sayyiduna Umar bin Khattab. Namanya masjid, cuman tidak ada bangunan dulu. Jadi kalau ditanya masjid apa pertama kali yang dibangun, ayo masjid apa? Masjid pertama kali yang dibangun adalah Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid pertama kali yang dibangun. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, sebelum beliau masuk ke kota Madinah, mampir di kampung yang namanya Quba. Akhirnya di situ didirikanlah masjid oleh Nabi besar Muhammad SAW. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi, kata Allah. Masjid yang pertama kali didirikan dan didirikan dengan asas dengan niat takwa, itulah masjid yang pantas untuk kalian ramaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dibangun sama Nabi, ya walaupun bangunan masjid dulu itu bukan cak ini sekarang, bukan. Nak bangun setahun baru selesai. Nabi cuma 3 hari di Kuba, 3 hari bangun masjid. Ya, diletakkan, dibebaskan tanah, ini masjid, ya, sekian kali sekian, ditaruh pondasi-pondasi penting, ditinggal sama Nabi. Baru Nabi bangun Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Masjidil Haram, siapa pertama kali yang bangun? Sayyidina Umar. Bentuk masjid. Tapi apakah Masjidil Haram sudah ada? Sudah ada. Nabi sudah nyebutkan salatun fi Masjidil Haram, kata Nabi. Salat di Masjidil Haram 10.000 kali lipat daripada salat di masjid yang lain. Cuman belum bentuk masjid, baru namanya masjid. Oh bisa Ustaz? Bisa. Sekarang Anda punya sepetak tanah, Anda bilang ini wakaf untuk masjid, jadi masjid. Jadi masjid itu. Sholatlah di situ beda dengan sholat di tempat lain, itu masjid namanya. Walaupun belum ada bangunan, ya, tanahnya sudah wakaf untuk masjid. Ya, jadi Masjidil Haram itu pertama kali yang bangun bukan Nabi Adam, bukan fulan, tapi adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Masyarul Hadirin, kalau kita baca sejarah, di sekeliling Ka'bah dulu itu rumah masyarakat. Di sekeliling Ka'bah itu rumah. Bahkan zaman 100 tahun dari sekarang, zaman kakek daripada guru kami Sayyid Alawi Al-Maliki, itu depan Ka'bah masih pasar. Safa Marwah itu pasar. Orang dari Ka'bah tawaf mau sa'i ke Safa Marwah melewati pasar. Baru itu. Belum lamunnya. Mungkin belum sampai 100 tahun yang lalu. Jadi melewati pasar, artinya tempat masyarakat biasa. Sekarang Safa Marwah masuk dalam bangunan masjid, begitu kan? Masuk dalam bangunan masjid. Jadi pertama kali yang bangun Masjidil Haram adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau menjadi khalifah. Ya, inilah sedikit daripada sejarah Ka'bah dan sejarah Masjidil Haram. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin.